Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Masih kita lihat perkembangan kasus lapor-melapor antara apologet Islam dan apologet Kristen, dan sudah ada penangkapan dan tertangkapnya si anak Batak yang diviralkan karena menghujat dengan menafsirkan Al-Qur'an dan hadis seenak udelnya dengan cara monolog dan mencemooh, ya. Dan rame orang di rumahnya kemarin sampai-sampai dia menangis. Mari kita lihat video si anak Batak, kita ulang videonya sebagai pembelajaran ya, bahwa ini tidak boleh terjadi lagi ya. Kalau mau diskusi, diskusi aja ya, jangan monolog untuk Karena itu umat salah-salah, bukan itu. Ya, kita tampilkan salah satu video si anak Batak yang menangis, menangis meminta, giliran menghujat kau ketawa-ketawa, giliran ditangkap kau menangis. Ngapain kau menangis? Ketawa aja lah, ya. Ketawa aja nih, coba lihat nih. Tolong kawan-kawan, polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Pak Polisi, apa di sini nggak ada polisi yang menonton? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, tolong Pak Polisi. Bang, aku dikepung bang. Bang, aku dikepung bang. Halo? Iya, aku dikepung bang. Aku dikepung, tolong telepon orang Medan bang. Tolong telepon orang Medan. Videokanlah keluar bang. Iya, udah, ini nggak bohong bang. Tolong telepon bang. Tolong telepon polisi bang. Tolong telepon polisi kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung kawan-kawan. Kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, kawan-kawan. Ya, itu dia ya video si anak Batak ketika sedang live streaming yang meminta pertolongan kepada kawan-kawannya karena dia dikepung oleh orang Islam, karena video dia menghujat, monolog, kemudian suka-suka hatinya mengatakan ada beberapa video yang, narasi-narasinya itu tidak diimani dan tidak tertulis ya dalam kitab atau literasinya orang Islam. Dan teman-teman, ada satu video lagi yang ingin saya angkat, terkait tentang bagaimana apologet-apologet Polikarpus ini menghasut dan playing victim ya. Ini kenapa saya katakan nih. Mereka pertama menghujat Islam, mengkritisi agama Islam. Kita hadir dengan ranah keilmuan, membantah mereka, menampol mereka dengan membacakan kitab sucinya. Ingat ya, orang Protestan itu sola scriptura. Apa artinya? Kembali ke kitab suci. Mereka baca kitab suci, mereka tafsirkan sendiri karena mereka mengaku punya Roh Kudus. Kalau orang Katolik dia punya magisterium dan tradisi suci, mereka punya panduan. Kalau Protestan mereka mengaku punya sola scriptura. Makanya kalau mereka menanyakan kaidah ilmiah, kalau kita orang Islam membahas kitab mereka tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, ilmiah apa? Karena setiap mereka bebas mentafsir kitab mereka masing-masing. Makanya ada Unitarian, Oneness, ya kan, Tritunggal. Setiap orang bebas mentafsir kitabnya masing-masing. Nah, ternyata teman-teman, atas kasusnya anak Batak ini, di dalam apologet Kristen mereka saling playing victim. Saya kemarin masuk ke komalnya orang Kristen, lalu si orang Kristennya bilang begini, "Kenapa kalian melapor?" Lah saya bilang, "Lah kalau memang kita mencintai negara ini, ayo udah kita saling melapor. Kalau perlu kita yang datang melaporkan diri kita. Kalau kita diduga melecehkan, tapi ada buktinya dulu."
supaya dengan tenang negara ini tidak ada lagi debat-debat lintas agama. Kan saya sudah bilang, saya hadir ke sini karena masih banyak umat Kristen yang menghina agama Islam, membahas tentang Islam di komal-komal mereka tanpa ilmu pengetahuan dan tidak mengizinkan kita menjawab. Di typing ini saya contohkan teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada kalian salah satu contoh yang harus kalian lihat ya. Nih, saya akan bacakan supaya kalian paham. Kadang-kadang yang bikin masalah itu siapa? Ya, ada orang-orang yang mereka itu playing victim. Mereka sebenarnya membuat masalah, tapi mereka pula yang kemudian ketika sudah terjerat masalah, mereka pula yang mencret-mencret. Kalau kita siap standby, saya kan sudah katakan, saya di sini adalah seorang akademisi, seorang mahasiswi yang berusaha untuk membela agama saya dari penistaan. Saya tidak terima agama saya dinista, dihina. Tidak terima saya, hak saya untuk menjawab menggunakan kaidah keilmuan. Paradigma mereka saya angkat. Oke, ini kalian perhatikan ini, saya tunjukkan sama kalian. Ya, nih saya angkat. Nah, sudah terlihat ya? Terlihat kan? Coba teman-teman baca typingan di samping itu. Baca typingan. Archanel, nah ini nih, saya tandai ya. Archanel, nenek tua ini nggak ada cermin kali. Ah, ini nih, orang ini mengaku Kristen, ya ini agama Kristen ini. Tapi coba kalau kita lihat dari atas ya. Nah, nah ini Arman, Tuhannya digantung kenapa tidak ada yang melaporkan. Make sense juga nih. Mereka tidak suka Tuhannya dihina, tapi ketika Tuhannya tergantung malah mereka tidak marah gitu. Tuh. Saya bacakan lagi komentar-komentarnya teman-teman. Yang di YouTube lihat ya, yang di YouTube saya bacakan komentar-komentarnya. Ini nih. Ini jangan bilang kami ini hadir karena tanpa sebab. Nih, Arcangel ini coba kalian baca. Umat buta huruf kala geruduk rumah dasar kadrun. Nah ini saya katakan hari ini kita membahas playing victim. Sudah jelas-jelas si anak Batak menghujat, membuat emosi umat Islam, lalu digeruduk massa. Sekarang dia pula playing victim nih si Arcangel ini. Coba, apa enggak? Coba, playing victim enggak itu? Kalau memang dia menginginkan kedamaian di Indonesia, harusnya dia membela setiap kita yang melaporkan para penghujat. Tapi apa yang terjadi? Kemarin saya dikatakan sama ini, "Kenapa kok melapor-lapor?" Saya tidak melaporkan, yang melaporkan tim kita, tim yayasan dan lembaga. Kenapa harus dilaporkan? Karena justru kita mau menghentikan penistaan terhadap agama, supaya tidak terjadi perang saudara. Cara menghentikan itu bukan cuma menghentikan orang-orang yang kita tidak sukai dan berbeda dengan kita menghujat. Ya, bukan begitu saja. Contoh kami logika waktu mijak Bible, kami terima nggak dia mijak Bible? Nggak ada orang Kristen yang melaporkan. Ratu Entok menghujat foto Yesus dilaporkan. Itu yang ngijak Bible logika loh, malah berteman dengan apologet Kristen. Jadi maunya orang Kristen ini bukan meminimalisir penghujatan, tapi mereka pengen menangkap semua yang mereka tidak sukai. Pada akhirnya begitu. Ya, ini kita baca lagi nih komentar-komentarnya. Ini nih. Nah, tengok nih. Christian jangan diskusi dengan kadrun, mereka kalah rumah lo digerubuk. Ini nih, kan play victim kan? Kita akan laporkan ya, saya malah menghimbau umat Islam laporkan. Kalau kalian melihat penistaan baik Islam ataupun Kristen laporkan, itu delik umum. Kan saya sendiri bertanggung jawab kalau memang saya dilaporkan dan mereka katakan saya menista agama mereka. Tapi dengan catatan, tolong kita uji argumen saya dasarnya apa. Apakah masuk ke ranah penistaan atau tidak, kan begitu. Kalian lihat lagi nih. Mana nih? Emang kamu nggak pernah menghujat lah? Ya kau yang buktikan. Kris 24, teman-teman, nah ini nih. Saya ini adalah seorang pendiskusi yang setiap diskusi saya itu tidak ada yang minta izin buat live kan. Di live kan di banyak YouTube. Di live kan di banyak YouTube. Kalian bisa mengambil yang menurut kalian penistaan. Tapi dengan catatan kalian potong-potong gitu aja ya saya harus bertemu dengan kalian di meja hijau. Ya, saya akan laporkan balik kalian. Kalau kalian tidak mampu membuktikan bahwa saya ini menghina.
Itu ya. Katanya Kristen mau melapor Nora kenapa si anak Batak yang kena tangkap. Itu lucu juga. Katanya mereka yang ingin lapor-lapor. Kemarin mereka yang sibuk bilang lapor, 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 lapor. Tiba-tiba pas anak Batak tertangkap, kok kalian main lapor-lapor? Udah, kami aja yang ngelapor, kalian nggak usah. Gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau kalian yang melapor boleh. Tuh. Itu ya, ini bukti ya teman-teman, playing victim itu ada. Oke, kita lanjut dari galangan apologet mereka. Mari kita lihat. Laporkan Nora Aritonan, pengacaranya pun yang pelapor itu Kristen loh. tidak boleh diungkap identitasnya. Itu Iya, gini loh ambulan, kamu kayaknya nggak nangkap loh. Saya ini lagi menyampaikan energi positif. Dengar dulu ya. Saya ini lagi coba menyampaikan berbagai energi positif kepada kalian. Ya, supaya Juma jangan karena dia tidak terima Nora dilapor, lalu dia lapor apologet Kristen. Padahal yang melaporkan si Nora itu bukanlah apologet Kristen. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Ya, Oke? kamu tahu nggak itu yang Artinya, melaporkan si anak Batak itu apologet Muslim nggak? dengarkan dulu, orang lagi ngomong biar sampai dulu ya. Sehingga Nah, coba lihat. Inilah etika mereka nih. Kemarin lapor, 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 lapor. Sekarang ketangkap anak Batak. Kan bukan kami apologet Kristen yang melapor. Hak melapor itu adalah hak umum. Siapapun berhak untuk melapor. Justru kalau memang kita ingin Indonesia ini tidak ada lagi perdebatan lintas agama, ya, laporkan semua penistanya. Itu kalau etikat baik, kenapa takut? Kita seandainya nih, ini si kampret ini, penghujat ini penghujat ini. Kita punya videonya semua penghujatan dia nih, si Haleluya ini loh. Kita punya penghujatan dia. Dia membacakan yang tidak tertulis itu ada. Dia menyimpulkan yang tidak tertulis itu ada, teman-teman. Banyak kita video orang ini loh. Tapi lihat, ada nggak kalian tahu mukanya kayak mana? Saya pastikan tertangkap satu saja orang Kristen, itu akan terbongkar siapa Haleluya, siapa Christian Prince, siapa Pesidek King. Kenapa? Karena mereka punya interaksi. Nggak mungkin polisi kita tahu lah. Nggak mungkin polisi kita nggak bisa menginterogasi mereka sampai ketangkap itu si Pesidek King, si Christian Prince, siapa namanya si Daniel yang murtadin yang asuhannya Fadila Hafiz itu. Ya, kita akan angkat nanti asuhan Fadila Hafiz yang menghujat dari Syiah ya, dia pindah ke Kristen kemudian menista Allah dengan menggambarkan Allah. Itu yang merogol yang tidur, yang foto-foto tidur si Putri Sion yang disebarkan itu. Kita akan, kalau perlu kita angkat semua masalah-masalah yang sudah ada yang memang harus diangkat polisi, ya. Itu siapa namanya murtadin, si Kiai Murtad itu yang namanya berganti itu, yang Syiah itu yang menjadi Kristen, dia kan menggambarkan Allah. Ustadz Awan punya videonya itu. Bahkan Ustadz Awan sendiri itu semua ustadz-ustadz kita aja sakit hati sama dia itu karena dia menggambarkan Allah dan itu penistaannya sangat keji ya, karena kita tidak pernah menggambarkan Allah. Kita tidak pernah menggambarkan Allah. Tiba-tiba dia menggambarkan Allah. Nah, ini kalau ketangkap si anak Batak ini, harapan kita tertangkap Agatha misalkannya, maka tertangkap yang tertutup selama ini, yang mukanya ketutup, yang nggak ada yang tahu itu. Pesidek King, yang videonya sudah ada sama kita penistaan secara terang-terangan itu. Haleluya, Pesidek King. Saya berharap begitu. Kalau sudah tertangkap penghujat-penghujatnya tanpa lagi tertangkap, ngapain lagi saya debat-debat? Saya akan mendebat mereka. Oke, saya bentar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya melapor balik karena ada kata nama Allah di dalam Bible mereka, ya kan? Dan menurut saya pribadi seorang Muslim, sesembahan saya namanya Allah, mereka nistakan di dalam Bible mereka. Bible ini, Bang, pasti ada yang membuatnya,
ada yang menulis, yang mencetaknya. Itu adalah oknum, Bang. Tidak mungkin tertulis sendiri yang namanya Bible, Bang. Sama dengan Al-Quran, ada oknum yang mencetaknya. Nah, ketika nama Allah saya dinistakan di dalam Bible mereka, oknumnya dong yang saya lapor balik kalau begitu. Saya tidak terima dong, Bang. Pasal apa yang mau kakak laporkan? Pasal apa? Dugaan tindak pidana apa yang mau kakak laporkan? Mereka menistakan nama Allah saya di dalam Bible mereka. Saya tidak tahu, nanti saya, begini Bang, nanti saya otomatis saya kan juga punya tim pengacara, saya akan rembuk itu. Gitu loh. Ya, saya juga ini pendapat saya Kak ya. Kalau pendapat saya boleh kan? boleh nggak apa-apa Bang. Kita kan sesuai undang-undang hukum, berekspresi boleh. Iya kan? Boleh. Oh, boleh. Saya berpendapat itu nggak bisa dilaporkan. Oh. Tapi begini, kakak boleh minta DPR bersama dengan Presiden yang membuat peraturan undang-undangan untuk membuat hukum baru. Membuat hukum baru biar mereka yang buat. Tolonglah, biar rukun umat beragama ini, buatlah suatu ketentuan hukum yang menurut... Bang, kira-kira ini ya, kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak terbukti menista, saya melaporkan balik dengan mencemarkan nama baik saya. Nih, kalau kakak tidak terbukti, saya gratis pengacara kakak membuat laporan polisinya. Oke? Cocok deal kita? Pencemaran nama baik. Iya, saya jadi pengacara kakak gratis, saya siap kawal kalau memang kakak nggak terbukti nanti. Oke. Itu bisa Itu ya? janji saya. Selamat siang. Saya seorang dokter mata dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Banyak pasien saya yang mengeluhkan masalah penglihatan. Dulu saya menyarankan mereka untuk mengikuti gaya hidup sehat, termasuk makan dengan benar dan beristirahat secara teratur dari bekerja dengan komputer. Namun, saya belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa hal ini tidak lagi cukup seiring bertambahnya usia. Itulah mengapa saya merekomendasikan pasien saya untuk menggunakan vitamin dan mineral kompleks khusus. Berkat bahan-bahan alami dan modern, suplemen ini dapat meningkatkan penglihatan Anda, mengurangi kelelahan mata, dan membantu mencegah perkembangan penyakit mata yang berkaitan dengan usia. Ketika suplemen ini digunakan secara teratur bersama dengan depan kantor lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Sekian nama sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Allah itu di Indonesia. Yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-Muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama Maaf teman-teman. Mohon maaf teman-teman, karena kepental. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Menachem Ali dan mengajak umat Islam supaya memang punya kerjasama dan ya mereka pengen seperti di Malaysia. Tapi mungkin Menachem Ali ini nggak ikuti informasi begitu ya. Di Malaysia, orang-orang Kristen sekarang sudah bisa menggunakan kata Allah. Yang memang berabad-abad ya. Itu orang Kristen di sana tidak boleh menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena itu diklaim hanya milik Islam.
Tetapi dong Mas Gelia di tahun 2020-2021, orang-orang Kristen yang di Malaysia itu mereka menang di pengadilan. Mereka berhasil untuk membungkam ya mulut para ulama seperti Menahem Ali ini yang mengklaim kata Allah adalah milik mereka. Jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya apa? Pemerintah Malaysia mengizinkan orang-orang Kristen menggunakan kata Allah dalam Alkitab, dan orang Islam tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah. Ini nih menjijikkannya kadang-kadang apologet atau Polycarpus dari Kristen ini ya. Pertama, bicara nggak pakai data, nggak pakai fakta. Pak Manahem Ali bicara pakai data dan fakta. Ya, itu yang menjijikkannya itu menurut saya. Kenapa? Penggunaan kata Allah itu, saya pribadi tidak akan pernah marah kepada siapapun menggunakan kata Allah itu sesuai dengan tempatnya. Artinya apa? Mengatakan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Silahkan, orang Kristen Arab juga mengatakan Allah adalah Rabbul Alamin, silahkan. Kristen mengatakan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, nggak apa-apa. Siapa yang akan marah kalau memang nama Tuhan Rabbul Alamin adalah Allah? Yang kurang ajar itu adalah mengatakan Yesus adalah Allah. Itu yang kurang ajar. Kaidah Allah dijadikan generic name itu nggak ada secara ilmiah. Itu loh yang kita marahkan. Masa dikatakan, kalau seandainya kalian bilang bantal itu kalian sembah, bantal itu adalah Allah. Allah lain. Karena kata dasarnya itu ilah, Eloah, Elohim, Elaha, Alaha, bolehlah kalian pakai. Jangan Allah, A-L-L-A-H Latin dari alif lam lam ha itu. Alif lam lam ha itu. Lalu kaidahnya dirubah menjadi generic name. Ini orang nih songong ya, bicara nggak pakai data, nggak pakai ilmu pengetahuan gitu. Itu kurang ajarnya mereka ini. Ya, kenapa Pak Manahem Ali mengatakan mereka itu kurang ajar? Kenapa? Karena mereka menggunakan nama Tuhan yang umat Islam secara ilmiah dan akademik. Ya, kita akan tunjukkan bahwa kata Allah itu adalah nama, bukan generic name. Sekarang kan sudah banyak ini para doktor, para profesor yang mengklaim, mengaku bahwa itu penerjemahan yang salah. Nih, Malaysia akan perbaiki aturan penggunaan kata Allah oleh non-muslim. Artinya apa? Bukan berarti menang suka-suka hati kalian. Ini orang kalau ngomong sembarangan ya. Bukan berarti menang suka-suka hati kalian pakai kata Allah. Bukan, diatur. Kalau menggunakan kata Allah sesuai dengan kaidah, ya nggak masalah. Kenapa kami harus marah? Yang nggak boleh itu kan tidak sesuai dengan kaidah. Kuala Lumpur nih, orang ngomong pakai bacot aja nih, sembarangan nih. Tahun 2023. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahnya akan memperbaiki dan meluruskan aturan-aturan yang bertentangan soal penggunaan kata Allah oleh non-muslim di negara tersebut. Langkah itu dimaksudkan agar aturan yang berlaku bisa sejalan dengan keputusan para penguasa Melayu sebelumnya yang menyatakan kata Allah tidak bisa digunakan oleh non-muslim di wilayah Semenanjung Malaya. Namun penggunaan bersyarat diperbolehkan untuk non-muslim di wilayah Borneo. Penggunaan bersyarat berarti ada etika-etika yang harus digunakan ketika menggunakan kata Allah. Nggak boleh seenak udel kalian di Indonesia ini kan, kalian seenak udel kalian. Allah-Allah lain. Kalian bilang batu itu Allah. Kalian bilang itu molo itu Allah. Kan kurang ajar menjadikan kata Allah sebagai generic name. Sementara dalam kaidah bahasa Arabnya ilah baru generic name. Allah itu proper name. Itu. Makanya kalau bicara itu pakai data. Jangan cuma congor doang. Cuma pendapat pribadi doang. Yang perlu dilakukan adalah pemerintah melakukan proses meluruskan aturan agar tidak ada regulasi yang dipandang bertentangan dengan keputusan para penguasa Melayu. Cetus Anwar di hadapan Parlemen Malaysia. Ya, itu. Nah, dia menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mematuhi keputusan para penguasa Melayu. Penjelasan itu disampaikan setelah anggota Parlemen Bagan Serai Idris Ahmad meminta klarifikasi soal pernyataan Anwar sebelumnya yang menyebut kata Allah boleh digunakan oleh non-muslim yang ada di negara bagian Sarawak yang terletak di Borneo. Soal proses, ya, soal proses yang meluruskan aturan penggunaan kata Allah itu, Anwar mengatakan kepada parlemen bahwa langkah itu akan melibatkan amandemen atau penghapusan beberapa bagian dari aturan-aturan tersebut. Proses meluruskan aturan itu, sebut Anwar, juga akan diajukan dan harus disetujui oleh Raja Malaysia atau yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mereka coba ajukan. Nggak seenak-enak udel mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Karena secara kaidah Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Kenapa dikatakan kurang ajar? Kamu pakai kata Yesus, kamu kasih kepada pengemis nama Yesus. Kurang ajar itu. Kamu kasih nama Yesus kepada binatang. Itu kurang ajar itu. Seperti yang dilakukan anak Batak. Ya, anak Batak melakukan kekurang ajaran dengan sengaja menggunakan nama saya untuk disebutkan kepada BABA BIB. Ya, coba saya tampilkan di sini. Jadi
inilah etika-etika. Kalau memang kadang kenapa saya katakan kalau memang kalian tidak mau dipermasalahkan, gunakan kaidah yang betul, gunakan kaidah yang benar. Ya, ini saya kasih contoh salah satu kaidahnya sama seperti ini, menggunakan kata Allah untuk Yesus sama seperti menggunakan kata manusia kepada hewan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang tidak boleh memberikan nama orang lain kepada yang membuat dia terhina gitu. Memberikan nama Allah kepada makhluk itu penghinaan. Itu penghinaan, jelas-jelas penghinaan. Ya. Saya kasih ini salah satu contoh. Ya, jadi kita itu umat Islam itu reaktif. Nah, ini contoh. Bentar ya, saya kasih data. Ini analoginya begini nih, saya kasih analoginya. Anak Batak yang udah ketangkap. Kalau anakmu nanti 10 ya, kalau melahirkan kau ya, usahakan dulu 10 ya. Tolong dulu ya, 10 bikin dulu anakmu, biar langsung biar langsung berkembang ya. Nah, gini ya, kalau si anak Batak ini tidak tahu nama saya adalah Rifa dan saya tidak pernah berdebat dengan dia dan dia bukanlah rival dalam dana debat saya. Mungkin ketika dia memberi nama Rifa kepada hewan ternaknya, saya tidak tersakiti, tidak teraniaya gitu ya. Tapi masalahnya dia tahu nama saya adalah Rifa, dia sengaja memberikan nama itu kepada hewan ternaknya. Apa tujuannya? Untuk menista saya. Nah, kemudian orang Kristen tahu bahwa Allah itu nama Tuhan, bukan generic name. Kaidahnya ada, diberikan kepada makhluk yang dikatakan mati terkutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13. Dan mereka sembah sebagai Tuhan. Apakah umat Islam tidak berhak tersakiti dengan hal itu? Berhak tersakiti. Karena Allah adalah nama Tuhan kita, nama sembahan kita. Diberikan kepada makhluk. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Mereka tahu hal itu. Nah, lagi pula, secara sejarah, boleh kalian lihat, silakan buktikan kalau ada. Tunjukkan satu berhala yang bernama Allah. Tidak ada satupun secara sejarah. Tak ternista nama Allah itu. Secara sejarah tidak ada satupun makhluk yang bernama Allah. Yang pernah satu kaum memanggil makhluk dengan Allah. Bahkan para penyembah pagan di Arab sana saja. Itu punya makhluk bernama Lata, Mana, dan Uzza. Tapi ketika ditanya siapa Tuhan yang memberikan kalian rezeki? Allah katanya. Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak menunjuk kepada entitas satu benda di dunia pun menyebut nama Allah. Secara sejarah. Tiba-tiba orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah untuk ditujukan kepada Yesus. Orang Kristen Eropa saja menghujat nama Allah, tiba-tiba orang Kristen Indonesia malah mengambil nama Allah, mengatakan bahwa itu Yesus. Seperti yang disampaikan si Polycarpus ini. Kenapa saya katakan Polycarpus ini? Ini orang ini hanya cari konten untuk mereaksi dan memprovokasi. Tapi tidak pernah mau berdebat dan masuk ke ranah debat bersama saya dan teman-teman apologet lainnya. Dia tidak tahu bagaimana euforia debat itu. Dia tidak tahu bagaimana yang terjadi di dunia perdebatan itu. Itulah orang ini. Ya. Nah, kita lanjut. Kita tonton lagi video si Polycarpus ini. Nah, kurang ajar kan? Ini kurang ajarnya. Ini orang kurang ajar ya. Saya naikkan lagi ya videonya ya. Saya belum naikkan ya. Ini kurang ajarnya orang ini nih. Kan dengar ya. Ini orang ini yang suka laporkan. Tapi ingat, dia menista. Apa penistaan yang dibilang ya? Ini. Jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya apa? Pemerintah Malaysia mengizinkan orang-orang Kristen menggunakan kata Allah dalam Alkitab dan kau bicara nggak pakai data. Satu nggak pakai data kau bicara. Orang Islam tidak boleh mengklaim bahwa. Sejak kapan tidak boleh mengklaim? Data dari mana kau bicara, Congor? Ini. Kenapa saya emosi menghadapi? Inilah kadang. Gini loh, kenapa kita emosi? Karena dia bicara sendiri, kita tidak bisa menanggapi. Kalau saya kan modelnya enggak, saya modelnya hatuha dengan orang-orang macam ini. Bicara saya tanggapi. Itu model saya. Tapi kalau ini cuma congor doang nih. Bicara sembarangan doang nih orang ini nih. Coba kita dengarkan lagi omongannya nih. Dengarkan kalian. Itu adalah milik mereka. Karena mereka agama belakangan, teman-teman sekalian. Nah, dia bilang
Mereka adalah agama belakangan. Dengar teman-teman, perhatikan sekali lagi saya katakan ya. Orang ini ya secara tidak langsung menuduh Islam agama belakangan. Padahal Protestan itu hadirnya di abad ke-15. Hah? Ini kalau orang Katolik yang ngomong saya masih terima nih. Tapi yang ngomong orang Protestan yang hadir pecah dari Katolik di abad ke-16. Namanya Protestan. Ajaran Lutheran. Kita lihat datanya. Kalau saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Ya. Ini orang nih kadang nggak tahu diri ya. Jadi kalau Katolik yang ngomong sih saya masih oke lah. Saya masih terima lah ya kan. Kalau orang Katolik yang ngomong. Ya kan secara historis memang belum tentu juga sih. Karena kan nggak dari awal-awal kan belum tentu Katolik. Nah, kalian baca ini. Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen. Denom ini muncul setelah protes Martin Luther tahun berapa? 1517. Ini nggak tahu diri nih orang ini nih. Dia bilang agama Islam agama belakangan. Kalau kau Katolik abangku nggak apa-apa. Tapi kau kan Protestan. Munculnya kapan? Abad ke-15. Nggak malu sih abang ini. Kalian itu denom lain dari Kristen Katolik. Kalau siapa namanya? Siapa patriark gereja yang mengatakan bahwa Islam adalah sekte sesat dari Kristen? Yohanes Damaskus. Nah, maka kalian sama. Menurut orang Katolik, sekte sesat dari Katolik yang keluar hadir di abad ke-16. Kalau bicara agama, kami dituduh agama belakangan, kalian lah agama belakangan. Nggak tahu malu kan? Nah ini kenapa saya nggak mau bicara monolog teman-teman. Saya mau langsung di hadapan dia biar dia tersadar gitu loh. Saya sistemnya diskusi dua arah. Saya nggak suka monolog-monolog gini sebenarnya. Tapi kalau nggak saya, orang ini kan nggak mau, nggak berani berhadapan dengan saya. Makanya saya harus kejar dia di YouTube nih. Biar nggak berkoar-koar nih mulut nih. Mulut nggak terdidik menurut saya nih. Sok-sokan, playing victim mengatakan, lapor penghujat agama. Kau sendiri nggak sadar menghujat agama Islam. Kau bilang agama Islam belakangan. Sementara agama kau yang Protestan yang belakangan. Mereka kan agama abad ke-7. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen yang mencuri kata Allah? Nah ini yang pakai logika. Nah logika ini nih. Orang-orang seperti ini yang saya harus tanggapi terus nih dengan keras nih. Kenapa? Ini penyesatan. Bagaimana mungkin di abad ke-7 kami yang lebih dulu itu mencuri kata Allah. Pertama demi Allah saya selalu tanya sama orang Kristen nih. Tunjukkan di kitab kalian ada nggak kata Allah? Ada nggak di kitab kalian yang berbahasa Yunani itu, entah Septuaginta, entah teks Mesora, ada nggak tertulis kata Allah? Kalau nggak ada, kalian dapat kata Allah dari mana? Nggak tahu malu, kalau kami ada dalam Al-Quran kami, kata Allah. Kalian mana kata Allah di kitab kalian, kalau memang kalian mengklaim bahwa kalian lebih dulu menggunakan kata Allah. Dan pertanyaannya, apakah Kristen Arab yang lebih dulu menggunakan kata Allah, itu adalah Kristen kamu yang Martin Luther? Atau orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah setara dengan Allah, atau menggunakan kata Allah untuk kepada Yesus? Kalau Yesus ibnullah, iya ada. Tapi apakah Yesus itu adalah Allah? Itu yang mau kami tanyakan. Ini nih orang kalau ngomong nggak pakai ilmu nih, suka-suka hatinya aja, suka-suka bapaknya aja. Makanya saya selalu ngomong nih sama teman-teman Kristen nih. Jangan mentang-mentang kalian mengaku bahwa kalian itu punya Bapak Tuhan, kalian suka seenak-enaknya hidup. Nggak bisa, ada kaidah yang harus kalian ikuti. Kaidah secara linguistik, kaidah secara tradisi, kaidah secara yang telah teratur, terstruktur. Secara ilmiah. Bicara seenak udelnya aja. Agama terakhir, enak aja. Protestan tuh, agama baru tuh di abad ke-15, nggak tahu malu. Harusnya kan gitu. Katanya beragama pakai logika, tapi nggak ngerti sejarah. Ya, kata apa? Di mana sejarahnya? Di mana sejarahnya pernah ada orang Kristen menggunakan kata Allah yang Kristen Arab itu menjadi generic name? Coba tunjukkan sebelum Nabi Muhammad hadir, orang Kristen mana? Mau pakai inskripsi Ibnu Jimal. Ayo kita buka. Kalian kalau nggak dikasih data begini, kalian masih aja berkoar-koar. Nggak tahu diri kadang-kadang. Kebaikan-kebaikan umat Islam kalian abaikan selama ini kami diam.
Kita diam selama ini kayak nggak dianggap sama mereka, giliran kita bantah pakai data, mereka merasa tersakiti dan teraniaya. Kita mereka ini nih. Ya, mana nih? Saya tunjukkan teks Ibnu apa namanya? Mana nih? Saya punya datanya kemarin itu, ya. Saya punya data terkait tentang kata Allah di enkripsi Ibnu Jimal ya. Siapa yang enkripsi apa itu? Enkripsinya coba saya cari dulu. Saya cari dulu teman-teman ya. Aduh, ini nggak saya persiapkan ini. Ah, ini nih. Kita buka dulu. Bukan ini. Ya, saya mencoba untuk menunjukkan data-data teman-teman supaya mereka ini tahu diri ya. Kita harus memperlihatkan data-data. Kalau nggak begitu mereka ini nggak banyak bicara mereka ini. Tapi kemarin saya karena tidak tadi membahas tentang pernyataan ini, saya nggak siapkan datanya dulu. Jadi saya harus cari dulu. Ah, ini. Oke, kita buka. Kita buka teman-teman. Alhamdulillah saya menemukannya. Ya. Sejak kapan sejarahnya mengatakan bahwa kalian lebih dulu menggunakan kata Allah? Nih. Islamic Awareness. Dumat Al-Jandal. Inskripsi. Pra Islam Nabat Arabic. Inskripsi from 548 sampai 549. Ya, ini dia. Teman-teman perhatikan ya. Ini inskripsi. Yang konon katanya. Ya, menggunakan kata Allah sebelum Nabi Muhammad itu hadir. Perhatikan di sini. Ini inskripsinya ya. Nah, ini tulisannya. Ada kata Allah di sini. Hah? Ada kata Allah enggak? Perhatikan ini. Mana kata Allah? Ilahu bisa dibaca ini. Ilahu, al-ilah. Mana? Mana sejarahnya? Bicara enggak pakai data. Inskripsi tertua yang 500-an sebelum Nabi Muhammad ada. Itu bukan kata Allah. Al-ilahu. Ilah itu iya betul. Ilah itu artinya Tuhan. Generic name. Ini kita bicara tentang Allah. Sembarangan aja nih orang bicara nih. Makanya saya tepat. Ini kenapa saya tuh sukanya diskusi dua arah teman-teman. Ya. Saya tidak sabaran melihat orang ini bicara seenak udelnya aja. Nggak bawa data sama sekali. Allah itu orang-orang Kristen Arab telah dulu menggunakan itu. Bahkan dulu ya penggunaan kata Allah ini teman-teman sekalian. Itu beberapa kalangan. Bukan hanya orang-orang Kristen. Yang penyembah berhala pun mereka menggunakan kata Allah itu. Nah kalau kemudian. Nah ini biadabnya orang ini narasi orang ini bisa menyesatkan. Dia bilang penyembah berhala menggunakan kata Allah. Makanya saya tantang ini orang untuk menunjukkan mana berhala bernama Allah. Saya sudah katakan di Al-Quran orang-orang kafir yang mensekutukan Allah tahu kalau Tuhan itu adalah Allah. Mereka tahu bahwa nama Tuhan itu Allah. Tapi ada tidak riwayat yang mengatakan bahwa satu berhala itu bernama Allah. Ini nih orang-orang seperti ini nih orang Kristen yang bicara nggak pakai data dari tadi, ya orang Kristen bicara nggak pakai data dari tadi menyebut-nyebut tentang nama Allah nih. Saya sudah tunjukkan inskripsi itu, ya sebelum Islam muncul. Itu bukan kata Allah, ilah. Kita harus keras loh sama orang-orang begini loh. Kenapa? Counternya itu menjerumuskan orang menjadi marah. Mengatakan Islam agama terakhir. Padahal agamanya Protestan tuh di abad ke-15. Mengatakan bahwa orang Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Orang Arab yang mana? Yang Kristen. Mana data-datanya? Siapa namanya? Mana bukunya? Allah seperti apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan Yesus adalah Allah? Itu yang kita tanya. Kalau seluruh dunia mengatakan nama Tuhan adalah Allah, nggak apa-apa. Tapi kita tidak terima berhala dikatakan Allah. Bisa nggak kau tunjukkan kalau penyembah berhala itu mengatakan ada satu berhala bernama Allah? Kalau penyembah berhala menyekutukan berhalanya dengan Allah itu betul. Mereka menyekutukan sama seperti kalian mengatakan penyembah Allah, Allah Bapa, tapi kalian menyembah kepada Yesus juga. Itu namanya musyrik. Ya ini bikin emosi nih kayak gini-gini nih, monolog sendiri nih. Ya kenapa saya harus hadir? Jadi saya ini biasanya pendiskusi. Saya itu berhadapan H2H. Saya berhadapan dengan H2H dan saya menggunakan data. Kali ini saya harus reaction orang ini. Karena koar-koar nih. Karena kalau yang ditipunya jemaatnya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau dia dipertontonkan ke banyak orang, nih orang bisa salah tafsir, salah paham. Saya harus luruskan orang ini nih.
mengaku untuk menangkap para penista. Dia sendiri udah menista ini. Mengatakan agama Islam lebih dulu, lebih apa, agama terakhir. Agak malu tuh Protestan abad ke-15. Nama Allah itu atau sebutan Allah itu dijadikan sebagai proper name oleh umat Islam. Lalu bagaimana? Ini kurang ajarnya ini. Sejak kapan umat Islam menjadikan nama Allah sebagai proper name? Hantu belau. Nah, kenapa saya katakan hantu belau orang ini? Nama Allah itu sudah proper name sebelum Islam itu hadir. Makanya saya minta sama kamu, mana literasi yang mengatakan Allah generic name sebelum Islam hadir? Kau tunjukkan datanya. Ini orang-orang Kristen seperti ini mempermalukan orang Kristen seharusnya ini nih. Bicara nggak pakai data, cocong, orlogi sembarangan. Bagaimana dengan kata Allah yang digunakan oleh agama pagan, penyembah berhala pada waktu itu? Ini kan, ini narasi sesat ini. Penyembah pagan tidak pernah meletakkan berhalanya disebut dengan Allah. Kalau ada kau tunjukkan buktinya. Kau tunjukkan buktinya. Kau udah memfitnah ini. Ini sudah fitnah teman-teman. Dia mengatakan penyembah berhala menggunakan kata Allah. Mana mereka menggunakan kata Allah kepada berhalanya? Kalau mereka penyembah pagan ini menyekutukan Allah dengan sembahan mereka itu betul. Makanya mereka dikatakan sebagai musyrik, menyekutukan Tuhan. Sama seperti kalian, menyekutukan Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Itu namanya musyrik dalam paradigma Islam. Ini kalau orang-orang tidak berilmu nih banyak bicara di publik, kita nggak counter nih bahaya teman-teman. Ini namanya penyesatan. Bahkan orang Kristen aja yang ilmuwan aja, sekolarnya aja bakalan bantah ini orang. Bahkan ini kalau berhadapan dengan si Aldo ya, Aldo itu sekolah, habis ini orang ini. Berhadapan dengan para pendeta-pendeta, habis ini orang ini. Ilmunya nggak ada ini, bicara sembarangan nggak pakai data lagi, jadi konten kreator pula. Harus kita counter. Ini nih kurang ajar lagi nih, nggak ngerti bahasa Arab, soto pula Allah ilahu. Sejak kapan Allah ilahu itu sama? Allah itu proper name, ilah itu generic name. Itu aja udah beda. Emang lama-lama makin melunjak nih orang. Bicara nggak pakai data, menyimpulkan ajaran orang lain. Ya kan? Nggak pakai data dari tadi nih. Saya sudah tunjukkan enkripsi. Tidak ada enkripsi yang sebelum Nabi Muhammad hadir itu yang di abad ke-5 itu tertulisnya Allah. Al-ilahu bisa dibaca seperti itu. Al-ilah. Kamu pakai data apa? Penyembah pagan mengatakan Tuhan mereka itu Allah. Tuhannya seperti apa? Ada nggak bentuk pagannya? Nggak ada. Mereka menyekutukan Allah. Artinya Allah itu sudah sebagai Tuhan sebelum Islam hadir. Itu baru betul. Sudah disebut sebagai Tuhan. Nama Tuhan. Ngomong kok sembarangan. Ini kalian bentar ya, saya naikin lagi ya bentar ya. Aduh, saya ternyata nggak muter. Itu generic name, ya. Mama sekalian, saya telah digunakan ya oleh orang-orang Kristen. Ya, namun sebelumnya saya menunjukkan prasasti ini, saya berkomentar sedikit lagi tentang kata Allah. Teman-teman, kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab juga kata Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada proper name, tapi itu generic name. Ya, kenapa generic? Nah ini orang ini bicara tanpa dasar ilmiah. Saya mau tuntut orang ini untuk menunjukkan secara ilmiah kenapa kata Allah bisa menjadi generic name. Siapa yang mengajarkan kau dan siapa yang menyebutkan kepada kau bahwa kata Allah itu adalah generic name. Kau harus tunjukkan karya ilmiahnya. Kalau tidak ada kau penipu. Generic name. Karena memang orang Israel itu tidak menyebutkan ya nama Tuhan Gak ada Yahweh. kaitannya dengan orang Israel. Orang Israel itu bahasanya bukan bahasa Arab. Ini kurang ajar nih lama-lama nih. Kaidah bahasa Arabnya yang kau bedah. Mana datanya? Nah mari kita tunjukkan data teman-teman ya. Saya tidak suka dengan orang-orang yang bicara tanpa ilmu ini ya. Ya,
Kita pakai kaidah aja deh. Ya, kita pakai Dictionary of Oxford aja. Kalau dalam kamus Al-Munjid kan tahu ya. Ya. Dalam dictionary dalam kamus Oxford bahwa kata Allah itu adalah proper name. Ini orang-orang seperti ini nih yang akan menyesatkan banyak orang, teman-teman ya. Kenapa? Bicara nggak pakai dasar, nggak pakai data, tidak ilmiah. Suka-suka hatinya aja bicara. Karena dia bicara tentang agama orang lain. Kecuali dia nggak bicara tentang agama kita. Apalagi menyangkut nama Tuhan kita, nama sembahan kita loh yang dibahas dia loh. Nih, definition of Allah, noun from the Oxford Advanced Learners Dictionary. The name of God among Muslim. Nih loh. Ini baru apa namanya ini? Dasar. Berarti kalau sudah Oxford, ini bukan punya Islam saja. Artinya seluruh dunia itu tahu bahwa Allah itu nama God among Muslim. Nah sekarang saya tanya sama orang ini nih. Ini kenapa saya tidak bisa diskusi begini ya? Kenapa? Karena saya tidak dapat jawaban dari dia. Bisa nggak kau tunjukkan sama saya bahwa ada jurnal karya ilmiah, tadi inskripsi yang mau kau tunjukkan aku juga pengen lihat, bahwa kata Allah itu dijadikan sebagai generic name. Jangan cuma mangap aja kayak gini. Ya ini lama-lama jadi mangap nih, belalat ini nanti. Lanjut. Itu dengan sembarangan. Makanya mereka menggunakannya Adonai ataupun Hasem untuk memanggil nama Tuhan pencipta langit. Bahkan sekelas Rabi Sadia Gaon sendiri menerjemahkan Yod He Vav Ve itu sebagai tetragramaton itu kepada Allah. Bukan Adonai-nya yang diterjemahkan kepada Allah. Yod He Vav Ve-nya diterjemahkan ke Allah. Rabi Sadia Gaon lagi. Nggak tahu malu kan orang ini bawa-bawa Yahudi pula. Jangan kau libatkan Yahudi dalam perseteruan antara kau dan saya ini. Ya ini kau dan saya yang sedang berseteru nih. Walaupun kau tak berani menghadapi saya, hatuha. Saya kejar kau di YouTube ini supaya kau tidak menyesatkan umat. Ya kalau kau menyesatkan umatmu tidak apa-apa. Kau membodoh-bodohi umatmu tidak apa-apa. Jangan kau coba bodoh-bodohi umat Islam. Saya berhak untuk membantah orang seperti ini. Islam mengajarkan untuk kalau ada orang bodoh berbicara di hadapan publik, kita wajib membantah. Biar tidak ada orang yang tersesat gara-gara dia. Lanjut. Langit dan bumi. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Elohim itu yaitu Allah ke bahasa Indonesia. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Dan ini kurang ajar lagi nih. Sejak kapan kata Elohim itu sepadan dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia? Hantu belau. Ini orang-orang menyesatkan ini nih harus ditanggapi terus loh. Nggak bisa loh dibiarkan loh. Sejak kapan bahasa Indonesia Allah itu sepadan dengan Elohim? Kurang ajar. Elohim itu sepadan dengan kata ilah. Eloah, alaha, ilah. Emang ini lama-lama orang ini emang bikin emosi ya. Kenapa Unilever emosi? Emosi lah, nama Tuhan kita kok dipelintir sama orang Kristen lalu menjelaskannya secara brutal tanpa data di kalangan mereka sendiri. Seolah-olah mereka itu benar. Ketika kita minta datanya mereka nggak punya. Emosi lah, ini nama Tuhan kita soalnya. Kita orang Kristen sebelum KBBI pun, mungkin Anda yang merujuk kepada KBBI. Tapi sebelum KBBI di tahun 1988, itu Alkitab sudah ada di tahun 1954. Yang berbahasa Melayu pada waktu itu. Kental dengan bahasa Melayunya. Dan di situ sudah ada penggunaan kata Allah. Bukan cuma kata Allah, kata Isa, masjid. Ada di kitab itu. Pertanyaannya bukan itu. Kaidah apa? Kalau kalian mengikuti kaidah yang salah, dan tahu itu salah, kenapa kalian ikuti? Kenapa kalian tidak memperbaiki? Kalian nggak tahu udah heboh sekarang ini revisi Bible. Kok dia pula yang menjelaskan, menegaskan kata Allah itu adalah generic name. Dasarnya apa kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah generic name? Mana karyanya? Jawab. Kan nggak bisa kan diskusi di sini, nggak bisa. Nggak bisa diskusi di sini karena saya nggak berhadapan dengan orang ini. Saya harus tanggapi perkataan dia ini biar nggak menyesatkan orang ini. Menyesatkan soalnya. Gitu. Dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Kata Tuhan itu diterjemahkan daripada. Sejak kapan bahasa Indonesia itu kata Allah? Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Allah yang kalian gunakan dalam kitab kalian itu double L, bukan L-nya bukan 1, 2 L-nya. Latin dari kata alif lam lam ha. Lama-lama nyebelinnya. Nggak enak ternyata ya. Nggak enak ternyata menanggapi begininya. Enaknya tuh langsung minta tanya tanggung jawab dia gitu kalau bicara itu pakai data apa. Ya kan makanya saya tuh enggak mau sebenarnya mereaksi. Tapi wajib. Kenapa? Dia nggak berani diskusi sama saya. Saya tantang orang ini diskusi untuk tentang nama Allah nih.
Adonai. Ya, jadi ini yang dipakai oleh lembaga Alkitab Indonesia dan aman-aman saja bertahun-tahun. Iyalah aman-aman saja karena kalian tidak menyiarkannya di hadapan publik. Sekarang udah ada TikTok, udah ada YouTube. Ketika kalian mensiarkan kalian yang paling benar, kami bergeraklah untuk mengatakan kalian tidak benar. Kenapa aman-aman saja? Itulah bentuk kami tidak pernah jahat kepada kalian. Toleransi kami. Itu toleransinya kami umat Islam. Aman-aman aja kan kalian sama ini pakai kata Allah. Kalian lihat di kalender itu, kenaikan Isa Al-Masih. Kalian kan yang komplain-komplain mengatakan Isa dan Yesus tidak sama. Inilah kalian. Giliran aman-amannya, pas aman-amannya nggak kalian bahas. Giliran kalian sudah mulai kurang ajar menjelaskan, nggak pakai data di hadapan publik, kami bantah menggunakan kaidah ilmiah. Kalian bilang kami yang jahat. Itu loh. Begitu. Tapi ya mungkin Menachem Ali punya cara sendiri gitu ya. Nah ini bukan punya cara sendiri. Punya nggak kamu data ilmiahnya membantah Pak Menachem Ali? Ngomong dari tadi nggak berdata, katanya menunjukin inskripsi. Inskripsi mana yang mau tunjukkan? Langsung saja teman-teman sekalian saya akan buktikan kepada kita. Itu ada 3 inskripsi Kristen Arab pra-Islam. Ya, yang disebut dengan prasta. Prasasti Nabatean Al-Jimal. Dan kita melihat yang pertama itu adalah prasasti Al-Jimal itu ditemukan pada tahun 265 sebelum Masehi. Ya, berasal dari zaman Nabatean akhir dan menunjukkan tanda-tanda keaksara Arab. Ya. Kemudian artinya ya tulisan seperti yang kalian lihat ini belum menyerupai, bahkan banyak orang Islam yang tidak bisa membaca bahasa ini. Ya, karena ini masih belum mirip dengan bahasa. Gak ada kaitannya. Yang jelas di situ mana kata Allah sebagai generic name itu yang bisa kau jelaskan. Kalau seandainya ini gini teman-teman ya. Kalau kata Allah digunakan sebelum Islam hadir itu jelas, itu justru membuktikan bahwa Allah itu eksis sebagai Tuhan. Tapi ketika dikatakan Allah sebagai generic name itu yang minta kita tanya. Inskripsi yang kau tunjukkan pun tidak membuktikan bahwa kata Allah dijadikan sebagai generic name. Kalau orang Kristen sebelum Islam menggunakan kata Allah, kami percaya bahwa pengikut Nabi Isa itu adalah Muslim. Mereka menyembah kepada Allah. Kristen yang mana? Itu Kristen Protestan emang. Emang itu yang punya inskripsi itu Kristen Protestan. Homoousius. Homoousius aja muncul ketika Konsili Nikea kok. Hey. Dari mana kalian tahu kalau itu adalah Kristen Athanasius? Konsili Nikea pada tahun 325. Hah? Lucu banget. Coba lihat ini. Ini prasasti Al-Jimal pada tahun 265 sebelum Masehi kata dia. Konsili Nikea itu hadir 325 Masehi. Baru muncul konsep homoousius. Kalau kata Allah digunakan sebelum Masehi itu kami percaya. Kenapa? Karena memang sebelum Nabi Muhammad lahir Allah itu sudah eksis sebagai Tuhan. Makanya saya percaya lafaz para nabi itu menyebut nama Tuhan sesuai dengan seperti yang kami sebutkan. Justru dengan ini pembuktiannya. Tapi masalahnya ketika nama Allah itu sebagai generic name itu di mana? Kau dapat dari mana itu? Mana berhalanya Allah? Udah ada aja nih Oten satu ini nih. Oten abad ke-15 ini ya. Ini Oten abad ke-15 nih lucu. Ya Otennya abad 15 karena Oten itu banyak. Ada Oten abad pertama, ada Oten abad kedua. Oten abad ketiga. Ini Oten abad ke-16. Itu Martin Luther. Protestan dia ini. Oten abad ke-16 mengatakan bahwa sebelum kita Islam menggunakan kata Allah sudah ada orang-orang Kristen yang menggunakan kata Allah. Iya betul. Kristen yang mana dulu? Jangan-jangan Kristen Unitarian yang tidak menyembah kepada Yesus. Masalahnya adalah kaidah ilmiah apa yang kalian gunakan Kristen untuk mengatakan Allah itu generic name? Itu pertanyaannya. Itu yang harus kalian jelaskan. Kalau tidak ada kaidahnya berarti kalian buat sendiri. Suka-suka ayah kalian aja hidup di dunia ini. Giliran dikritisi sama orang kalian tidak merasa menerima. Dada aja nih. Mana data? Tunjukkan data. Ini saya seolah memperlakukan dia diskusi dua arah ya. Seolah-olah saya lagi diskusi sama dia dua arah. Padahal saya lagi nanggapin dia doang nih. Ini makanya kesel nanggapin Oten-Oten bicara sembarangan ini loh. Kita nggak bisa tuntut kepada mereka apa yang mereka omongkan. Tahu nggak dia kalau dia Oten ke abad ke-16? Nggak tahu, dia tuh nggak sadar, dia tuh dikira dia Oten abad pertama kali ya. Dia nggak tahu sejarah konsili-konsili sih. Bahkan Katolik sendiri itu hadir karena perpisahan Ortodok dengan Katolik di skisma tahun 1506 ya.
Kalau tidak salah 1506 apa 15 tahun 1500 lah. Tuh. Dasar emang nih. Ya nggak apa-apa. Apa masalahnya bahasa Arab udah dipakai sebelum, bahkan aku percaya kalau Nabi Adam juga bahasa Arab. Hah, hebat kan aku? Jangankan orang Kristen pakai bahasa Arab. Nabi Adam aja aku percaya pakai bahasa Arab. Apa kau? Gimana tuh? Nah ini nggak enak kan diskusi. Nggak enak kan jadi nggak bisa menjawab gitu loh. Tapi harus di reaction begini. Kalau nggak ini penyesatan ini. Bicara seenak udelnya aja. Menyalahi kaidah-kaidah ilmiah kamu. Jadi ini bukti-bukti teman-teman sekalian. Bahkan kita melihat teman-teman sekalian ya, ada prasasti Al-Jimal 2. Ya. Nah, nih. Ini yang udah kutunjukkan tadi nih. Ini udah kutunjukkan tadi. Ini yang kutunjukkan tadi. Al-Ilah di situ. Bisa nggak kau mengatakan bahwa itu pasti itu tulisnya Allah? Astagfirullah, teman-teman. Kadang-kadang inilah ya. Inilah karena mereka ini nggak ada ilmunya, bicara sembarangan, mengambil, mengutip, ya kan, mengklaim. Ya itulah kenapa berdebat lintas agama ini bukan hal yang menyenangkan, teman-teman. Karena kita diuji kesabaran kita. Saya enggak sabaran. Saya tuh kalau yang botol-botol itu saya pentungin. Botol itu bukan berarti kita hujat pribadinya, tapi pemikirannya gitu. Kadang ada yang bilang, apa itu firman? Firman adalah Yesus. Pada mulanya firman. Pada mulanya Allah. Allah bersama firman. Firman adalah Allah. Kita tanya, berarti benar Yohanes itu ya? Karena Yesus adalah Bapa. Oh bukan. Kan? Kami Tritunggal. Bapak dengan anak berbeda kan? Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Penyesatan dalam kaidah berpikir. Tidak apa-apa kalau ini dianggap kebenaran secara subjektif. Nggak masalah. Andai kalian bilang ayam adalah bebek pada saat bersamaan juga nggak apa-apa. Itu kebenaran subjektif. Kalian aja lah yang tahu itu. Tapi kalau udah bicara di publik nggak bisa. Ada reaksi publik yang diizinkan. Supaya tidak menyesatkan banyak orang. Ya, sekali lagi saya tekankan. Saya minta umat Kristen menjelaskan kaidah kata Allah dijadikan generic name itu dapat dari mana. Tunjukkan kata Allah di kitab kalian. Itu aja sudah. Jangan kalian bawa-bawa Kristen sebelum kalian. Karena kalian belum tentu sepaham dengan mereka. Kristen itu denomnya banyak. Ya dari awal Kristen itu udah banyak denomnya. Nggak semua Kristen itu menuhankan Yesus. Ada yang disebut dengan monofisit. Ada yang disebut dengan ebionit. Ada yang disebut dengan nestorian. Banyak paham Kristen. Yang mana itu yang punya inskripsi itu? Percaya nggak kalau dia Yesus itu adalah Allah? Bisa nggak buktikan? Emosi kan jadinya Uni. Nanti giliran aku emosi, aku keluarkan bahasa-bahasa pamungkas, bahasa Bible, nanti bilang aku menghujat. Pemerintah tolonglah. Buatlah dulu sarananya. Untuk kita berdiskusi dengan ilmiah dan bahasa-bahasa indah nih. Kalau bebas begini kan saya pakai bahasa-bahasa kampung nih. Nanti dibilang saya menghujat. Nggak semua saya harus formal. Kesel lihat orang-orang bicara banyak tapi nggak ada ilmu ini. Dia bilang Islam abad terakhir lagi. Agamanya tuh. Abad ke-15. Dia tuh Kristen abad 15. Protestan. Kecuali dia ortodok. Itu pun belum tentu. Astagfirullahaladzim. Itulah ya. Itulah ya. Kita harus sehat secara mental dan psikologi ya. Walaupun kita melihat banyak penistaan terhadap agama Allah. Ya, walaupun kita melihat banyak dari mereka bicara tanpa data dan hanya mengusung kebencian. Kita mengcounter. Kita akan counter selalu hak jawab pada diri kita. Gak apa-apa. Karena kita harus ilmiah teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.